Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengujian kami to independent data t-test dengan menggunakan aplikasi RStudio. Perkenalkan, saya Ridho Alamsyah, absen 09. Saya Sulwana Haidar, absen 19. Saya Reski Dwi Gurhan Putra, absen 05. Saya Aditya Rizka Ardito dengan NIM 007. Bab 1 Pendahuluan UJT 2 sampel independen. UJT 2 sampel independen atau two sample independent test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling bergantung atau independen dan memastikan apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Uji ini sering digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok yang berbeda, misalnya kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, memiliki rata-rata yang berbeda. Kondisi untuk menggunakan uji T2 sampel independen. Yang pertama, independensi sampel. Dua sampel yang dibandingkan harus independen satu sama lain. Artinya anggota dari satu sampel tidak berhubungan dengan anggota sampel yang lain. Yang kedua, normalitas. Setiap kelompok data harus memiliki distribusi yang mendekati normal atau terutama untuk ukuran sampel kecil. Yang ketiga, homogenitas varians atau equal variance. Varians kedua kelompok harus relatif sama. Jika tidak, ada variasi dalam data antara kedua kelompok yang bisa memengaruhi hasil uji. Dari data ini, kasus yang ingin diteliti yaitu apakah ada perbedaan rata-rata cc antara dua jenis motor, yaitu kelompok yang diberi transmisi dan kelompok yang diberi matic. Hipotesisnya yaitu H0 yaitu data 1 sama dengan data 2, tidak ada perbedaan rata-rata cc antara data motor matic dan motor transmisi. HA yaitu data 1 tidak sama dengan data 2, ada perbedaan rata-rata cc antara motor matic dan motor transmisi. Selanjutnya, pada masuk proses di RStudio. Pertama-tama, kita mengolah data di Excel seperti gambar yang tertera. Pembagiannya antara motor transmisi dan motor matic menggunakan 3 kolom yang berbeda. Sementara di kolom keempat itu adalah CC pada keseluruhan. Lalu masuk pada RStudio, lalu kita memilih kolom import dataset, lalu kita pilih from Excel untuk memilih data yang kita sajikan dalam RStudio. Setelah mengambil Excel, data yang ingin kita masukkan, kita lihat dulu untuk pengaturan di RStudio-nya antara kolom 1 dan lainnya itu pastikan double, character, dan double supaya bisa terbaca dengan aplikasi RStudio. Lalu di RStudio kita masukkan rumusnya menggunakan t-test. T-test yang saya masukkan untuk data kelompok yang ingin saya uji, lalu kita menggunakan alternatif two-sided. Oh iya, sebelumnya data ini sudah harus dinormalisasi atau diuji normalitas dulu untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak. Lalu kita menggunakan alternatifnya two-side, lalu MU kita pastikan 0, lalu kita menggunakan independent sehingga parent-nya kita false, lalu gunakan var equalitative untuk true yang kita gunakan. Conference levelnya kita gunakan 0,95 sehingga masuk hasil seperti yang tertera pada gambar, yaitu 95% confidence interval, yaitu minus 17,8861, 15,8861. Untuk rata-rata data pertama 131,375 dan untuk data kedua 132,375 dan memperoleh hasil T sama dengan minus 0,12094, DF 30 dan P value 0,94045. Dilanjutkan oleh Diki.
Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. T sama dengan 0,12094. DF sama dengan 30. P-value sama dengan 0,9045. Yang pertama, jika P-value lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata CC antara motor transmisi dan motor matic. Yang kedua, jika P-value kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata CC antara motor transmisi dan motor matic. Yang ketiga, rata-rata CC motor transmisi adalah 131,75 dan CC motor matic adalah 132,75. Yang keempat, P-value 0,9045 lebih besar 0,05, jadi kita menolak H1. Kesimpulannya, uji T independen dua sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel independen dan menentukan perbedaan signifikan di antara keduanya. Hal ini digunakan untuk memahami perbedaan antara kelompok yang berbeda, seperti kelompok kontrol dan perlakuan. Syarat pengujian meliputi independensi, normalitas, dan homogenitas varians. Hipotesis yang diajukan adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok motorik. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai P-value yang lebih dari 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.